mengetahui tentang wawasan kebangsaan, tentu ya wawasan adalah cara pandang seseorang kebangsaan terhadap bangsanya sendiri. Jadi bisa diartikan untuk wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang seseorang terhadap bangsanya sendiri yang dilandasi atas kesadaran dirinya sendiri. Wawasan kebangsaan. Kita perlu menyadari bahwa bentuk negara kita, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan istilah negara kesatuan itu sendiri, maka seluruh komponen masyarakat, apakah itu aparat sampai ke masyarakat, semuanya harus memiliki kesatuan. Kesatuan ideologi, politik, ekonomi, ketahanan, pertahanan, ham rata gitu. Jadi semua bertanggung jawab agar bangsa Indonesia harus bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan menurut saya adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia, yaitu dengan mengetahui sejarah bangsa Indonesia atau dengan mengetahui geografis bangsa Indonesia yang berbentuk kepulauan, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Wawasan kebangsaan itu sesuai pengetahuan saya guys, itu cara pandang bangsa Indonesia menilai dirinya sendiri dan lingkungannya sendiri. Kemudian untuk bela negara itu sikap dan perilaku kita mencintai NKRI untuk mempertahankan NKRI untuk lebih tepatnya. Profesi saya sebagai dokter umum ya. Jadi di sini tentunya saya lebih ke melayani masyarakat atau pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Tugas saya adalah jelas melakukan pemeriksaan kepada pasien, lalu melakukan edukasi kepada pasien yang ada di rumah sakit dan sebagainya. Kebetulan saya berprofesi sebagai guru di sebuah SMP di SMP Negeri 1 Langkah Pelajar. Berkaitan tanggung jawab saya dengan konsep tadi adalah bagaimana saya mengantarkan atau menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang kesatuan tadi kepada anak-anak didik saya. Bela negara sendiri kan sikap, perilaku, dan tindakan kita untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk di masa pandemi sekarang, bentuk bela negara yang paling pas dan cocok yaitu dengan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebagai warga negara yang baik, mungkin salah satu yang bisa saya lakukan adalah mengikuti program pemerintah, yaitu untuk mensukseskan vaksinasi COVID yang saat ini sedang berjalan. Karena sekarang itu lagi masa pandemi ya Pak. Iya. Jadi karena masa pandemi ini di rumah sakit ini membludak sekali pasiennya. Dan isu-isu yang lagi hangat-hangat itu sekarang adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit COVID ini. Selain itu juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat, banyak isu-isu yang keluar itu banyak berita-berita hoax ya yang mempengaruhi masyarakat. Selain itu juga masyarakat enggan untuk divaksin, padahal untuk vaksin ini kan adalah pencegahan supaya mungkin divaksin ini tidak membuat dia terhindar dari infeksi, tapi dapat membuat dia jika pun terinfeksi sakitnya tidak terlalu berat. Mungkin tepat, mungkin tidak, karena memang saya hidup di lingkungan pedesaan, namun demikian saya juga memperhatikan berita-berita yang berkembang di media sosial, di televisi. Sepertinya ada gejala bergesernya dari mempertahankan Pancasila kepada yang lain. Kalau menurut saya akhir-akhir ini isu yang terhangat gitu ya dengan hoax. Oh iya, Hoax, benar. WA gitu mengenai Iya. tentang COVID-19 gitu ya. Vaksin mungkin ya, karena kebetulan saya juga pulang di program vaksin, mungkin lebih ke vaksinnya yang lebih apa ya, lebih banyak diperbincangkan oleh masyarakat itu kan lebih ke dampak dari vaksinasi sendiri, ke situ mungkin ya, yang lebih ramai. Tentu di sini kita dari tenaga kesehatan
dan juga mungkin berkoordinasi dengan pejabat daerahnya, melakukan edukasi mengenai apa penyakit COVID ini dan lalu bagaimana gejalanya, serta apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terkena COVID ini, dan juga mengedukasi mengenai vaksin dan juga mengenai hoax. Iya, mengenai hoax juga. Saya lebih mengarahkan kepada anak-anak didik saya itu untuk lebih mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan sendiri, mengenali lingkungan keluarga sendiri, dan mengenali lingkungan yang lebih luas daripada sekitar lingkungan keluarga itu sendiri. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu sepertinya kita akan melakukan seperti swasembada. Kita berlaku, bertindak segala sesuatunya itu dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita mampu. Jangan sampai kita bergantung kepada pihak lain. Saya sebagai penyuluh itu dengan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, yaitu dengan melaksanakan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sendiri adalah suatu usaha dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan petani agar hasil usahanya meningkat dan tingkat kehidupannya juga meningkat. Semoga masyarakat Indonesia lebih bisa memilah dalam membaca berita, dalam menerima berita. Jadi mari kita konfirmasi ulang kebenarannya dari berita tersebut. Selain itu juga saya mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan, untuk lebih memberikan edukasinya secara jelas supaya masyarakat juga tidak bertanya-tanya, dan jika pun bertanya-tanya, pemerintah harus bisa menjelaskan gitu bagaimana untuk kondisi saat ini. Dan harapannya semoga untuk pandemi COVID ini segera berakhir, ya Pak. Pendapat saya, seharusnya generasi muda itu diajak untuk mengenali sejarah bangsanya, mengenali sejarah keluarganya, mengenali apa-apa yang berkaitan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena sesungguhnya tak kenal maka tak sayang. Ketika kita mengenali diri kita sendiri, mengenali bangsa kita sendiri, sesungguhnya pasti akan muncul keberkahan. Dengan munculnya keberkahan itu sendiri, saya merasa yakin bahwa kehidupan bangsa Indonesia akan dimudahkan oleh Yang Maha Mengatur. Harapannya adalah agar masyarakat bisa memilah informasi apakah itu fakta atau hoax dengan cara meng-cross check melalui situs-situs resmi, contohnya WHO atau Kementerian Kesehatan atau dari situs pemerintah daerah gitu. Kayak gitu sih. Terus harapannya juga masyarakat jangan asal menyebarkan informasi tanpa membaca terlebih dahulu. Budaya membaca ya Teh ya. Untuk masyarakat sih bukan saran ya, masukan aja mungkin ya. Harus lebih dicerna lagi, dilihat lagi isu-isu yang berada di masyarakat ini seperti apa, apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu ya, lebih ke situ. Jadi jangan termakan omongan orang-orang bahwa katanya kan kebanyakan orang bilang kalau divaksin itu setelahnya ada yang meninggal, kan ada yang gitu ya ceritanya gitu. Dilihat dulu, kan nggak mungkin tiba-tiba sekarang setelah divaksin tiba-tiba meninggal kalau nggak ada penyebabnya kan gitu ya, pasti ada sebabnya. Makanya sebelum aku mencerna omongan orang itu dilihat dulu lah gitu. Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia, sedangkan bela negara adalah suatu sikap atau perilaku kita dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Aksi bela negara saat ini tidak mengharuskan kita untuk ikut serta dalam peperangan. Salah satu aksi bela negara yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan menaati semua peraturan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Isu-isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah mengenai vaksinasi COVID-19. Namun,
Sekarang, banyak sekali hoaks-hoaks yang tersebar dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar saat ini.